Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini yaitu masih di dalam konteks mata kuliah metode penelitian, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana teknik menulis hasil dan pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian, hasil dan pembahasan penelitian itu biasanya diletakkan pada bab 4 untuk penulisan skripsi ya. Nah, ini kita lihat tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami serta mempraktekkan dalam menulis hasil dan pembahasan untuk penulisan laporan penelitian berupa skripsi. Nah, pengertiannya apa itu hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan atau pengujian suatu hipotesis. Nah, sehingga hasilnya itu nanti akan bisa dilihat. Nah, bentuk dari hasil penelitian ini bisa ditunjukkan atau bisa ditunjukkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel hasil olahan, karena sesungguhnya hasil penelitian itu adalah merupakan jawaban daripada pertanyaan penelitian yang ada di bab 1. Jadi cirinya bahwa kalau ada suatu pertanyaan penelitiannya ada 3, maka kita akan lihat hasil penelitiannya juga harus ada 3 ya. Nah, strukturnya adalah highlight hasil penelitian tersebut termasuk yang berasal dari kontrol yang menjawab pertanyaan penelitian. Tadi sudah dijelaskan. Buat garis besarnya dari hasil penelitian itu apa saja, kemudian berikan informasi pendukung yang memperkuat dari hasil penelitian tersebut ya, berupa gambar, berupa grafik, berupa tabel, dan sebutkan hasil apapun yang bertentangan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian Anda dan jelaskan mengapa hasilnya tidak wajar. Jadi di sini ada sebuah pandangan bahwa jangan sebetulnya yang namanya penelitian itu adalah apabila hasilnya tidak memenuhi harapan bukan berarti penelitian itu salah ya, tetapi yang tidak boleh di dalam melakukan penelitian itu adalah memanipulasi data, kemudian kita membohongi suatu fakta, itu tidak boleh. Tetapi kalau hasilnya adalah tidak sesuai dengan harapan, maka bukan berarti penelitian itu salah ya. Oke. Nah, apa itu pembahasan penelitian? Nah, di dalam pembahasan penelitian merupakan uraian mengenai bagaimana hasil analisis setiap variabel-variabel atau peubah dikaitkan satu sama lain untuk menjawab tujuan penelitian dan mengkaitkannya dengan teori yang mendasari penelitian itu. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat kalau tadi hasil penelitian itu adalah kita lihat pertanyaan penelitian dan kita ungkapkan, kita sampaikan hasilnya seperti apa dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik dan seterusnya, itu akan lebih baik. Kalau di dalam pembahasan itulah berupa deskripsi dan analisis setiap variabel. Nah, kalau ini adalah menjawab tujuan penelitian. Ingat, jadi tujuan penelitiannya apakah sesuai dengan teori atau tidak? Ya, jadi ini akan berkaitan dengan bab 1 ya. Tolong hati-hati di sini. Nah, strukturnya begini. Pernyataannya, sebuah temuan utamanya apa, kemudian apa kekuatan dan kelemahan dari penelitian yang telah dilakukan atau yang disebut dengan signifikasi, kemudian kekuatan dan kelemahan tersebut kaitannya dengan penelitian lain, apa yang membedakan antara yang telah kita temukan dengan penelitian yang sebelumnya, atau apa yang penting, hasil yang pentingnya, maknanya apa, penjelasan dan dampak. Nah, ini akan lebih bagus lagi apabila setelah dijelaskan maka kita harus berbicara atau mendeskripsikan tentang implikasi atau manfaat daripada
penelitian tersebut. Bagi siapa? Bagi pembuat kebijakan. Nah, jika ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab sebagai bahan kajian, maka itu harus diungkapkan bahwa kita tidak bisa atau belum nyampe ke arah sana. Namun untuk di masa yang akan datang ini adalah harus dilakukan. Nah, itu harus ada pernyataan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini hasil, ini dapat berupa hasil penelitian. Jadi dari hasil eksperimen diketahui bahwa skenario 1 muncul 2 kali dan seterusnya, maka muncullah adalah tabel, ini hasil. Lalu pembahasannya adalah ini, ya. Jadi di sini ada di analisis, dijelaskan begini. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini jumlah hidden layer yang sesuai. Nah, ini hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa efek jumlah hidden layer dan jumlah hidden nodes cukup signifikan. Nah, ini adalah merupakan pembahasan penelitian. Jadi ada penegasan, ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memberikan sebuah contoh terhadap penelitian tersebut. Oke, demikian mungkin dari modul yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.